Teman-teman, saya mau bercerita tentang bagaimana mama saya dan saudari-saudarinya berbagi warisan. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Pada masa-masa COVID, salah satu dari tante saya wafat. Tante saya ini tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya lagi orang tua, dan intinya dia hanya menyisakan saudari-saudari sebanyak 4 orang. Semuanya perempuan. Kemudian saat kita akan bagi warisan, berarti cuma 4 orang nih yang akan terima warisan. Tinggal dibagi rata saja, karena kan perempuan semua. Tiba-tiba saya kepikiran, oh, meskipun sudah wafat, salah satu dari kakaknya tante tersebut adalah laki-laki. Ya, meskipun si kakak laki-laki ini sudah wafat gitu. Kakak laki-lakinya ini punya anak laki-laki 2 orang. Kemudian saya teringat, bukankah meskipun si kakak laki-laki ini sudah wafat, tapi karena dia meninggalkan anak laki-laki yang lain dan tante saya tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya orang tua, tidak punya saudara laki-laki. Berarti salah satu yang mewarisi tante ini adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Maka saya ngomonglah sama mama saya dan 3 saudari-saudarinya. Awalnya mereka tanya, memang begitu kah? Iya Cil, memang begitu. Alasannya karena tante itu tidak punya ahli waris dari laki-laki yang lain. Tertinggal 2 keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Tapi kan selama ini mungkin yang lebih dekat itu kami perempuan. Meskipun lebih dekat perempuan. Karena memang tidak dipertimbangkan soal kedekatan. Masalahnya mereka adalah ahli waris. Intinya begitu saja. Oh begitu. Terus nanti jadinya berapa? Jadinya nanti Acil dan tante-tante dapat sekian-sekian, sedangkan 2 keponakan laki-laki dapat sekian-sekian, di mana mereka 2 kali saudari-saudari. Oh Masya Allah. Meskipun keponakan, tapi karena laki-laki 2 kalinya perempuan-perempuan, saudari-saudari. Iya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, segampang itu kami bagi warisan. Tante-tante ini langsung menerima, kemudian bahkan mendatangi 2 keponakan laki-laki ini untuk memberi kabar gembira. Hei, kalian berdua dapat warisan dari tante yang meninggal kemarin. Mereka pun, oh Mas Acil, iya bahkan kalian 2 kalinya kami. Oh begitu Cil. Nanti kalau sudah terjual rumahnya, kalau sudah terjual tanahnya, nanti kami kabarin kalian ya. Kalian sabar-sabar. Oh ya Cil, nggak apa-apa. Segampang itu. Mungkin di sebagian keluarga yang lain serumit itu untuk bagi warisan karena berbagai pertimbangan, pertengkaran, perseteruan, bahkan sebagian orang menuntut yang bukan hak. Ya atau tidak? Di sini mungkin ada 2 kuncinya. Mungkin. 1, karena kebiasaan mendengarkan pengajian, kebiasaan mendengarkan siraman rohani, sehingga ketika diberitahu hukum agama, segampang itu tante-tante ini menerima, bahkan ketika mereka dapat hanya setengahnya dari keponakan laki-laki. Kunci yang kedua adalah ketika berkeluarga, tidak rebutan harta, tidak serakah, dan memang tidak begitu gila dengan harta, sehingga mereka tahu bahwa ini hanya warisan saja, tidak dengan keringat kita. Apa yang kita inginkan dari sebuah pertengkaran perebutan harta? Nggak ada, kecuali akhirnya permusuhan saja. Sehingga, alhamdulillah, segampang itu kami bagi warisan di antara tante-tante. Kami pun, anak-anaknya dari yang perempuan-perempuan, dari mama saya, dari tante saya, tidak ada sama sekali yang, oh kami nggak ada ya, kami nggak. Alhamdulillah di situ hadirlah orang-orang yang mereka sadar, kita tidak punya hak dalam Islam, ya sudah, untuk apa kita menuntut itu? Sementara di sebagian orang, mereka hadir menuntut, padahal mereka tidak punya hak sama sekali. Saya mau tahu, pengalaman teman-teman, mungkin bukan dengan masalah warisan, tapi pengalaman indah dengan saudaranya. Saya pengen baca di kolom komentar, yang menurut saya sangat menarik. Insya Allah akan saya kirimkan 1 baju dari Musbah. Assalamualaikum.